Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Haleluya.
Haleluya. Ya puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita akan menyanyi satu pujian kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan melakukan pujian yang berkata, musim akan selalu berganti. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Puji Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi ungkapan isi hati kami kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Kami berkata burung di udara Tuhan pelihara. Dan istimewa kehidupan kami anak-anakmu ada di dalam genggaman Tuhan. Sebab itu kami patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan. Lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membuat kehidupan kami berharga di mata Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum sehidangan lewat perjamuan suci yang ada. Engkau yang mengenal pribadi lepas pribadi kami semua. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing yang ada saat ini Tuhan. Jiwa kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Jiwa kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan terus memuaskan kehidupan kami. Di tengah-tengah kami iri dan setia kepada Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi Tuhan. Tetapi ketika ada
akan terus memenangkan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan setiap pencari dan pendengaran kami Tuhan, supaya benih firman Tuhan sebentar akan menjadi dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami berdoa bagi kami hamba-Mu yang akan melayani. Hamba-Mu adalah manusia biasa adanya, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Hamba-Mu memohon hikmat yang daripada Tuhan, hikmat pewahyuan Tuhan yang Kau anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat ini sudah diproteksi oleh kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa lain di tempat ini, karena kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Haleluya. Satu ayat dalam pembacaan firman Allah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Untuk menghormati firman Allah, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, dan yang membawa Alkitab atau tab dan sebagainya, sama-sama kita baca firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Berarti semua sudah dapat. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya baca firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah kunci kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 4 kekuatan besar orang percaya. Dan inilah yang Paulus ingatkan buat jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Artinya kehidupan yang tidak mudah berubah. Apapun keadaan yang terjadi, tidak mudah berubah. Amin. Saya percaya jemaat GPDI Pamulang di tempat ini adalah jemaat yang tidak mudah berubah. Fisik boleh berubah. Dari muda mau jadi orang tua, rambut dari hitam jadi putih, tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai iman kita yang mudah berubah. Karena apa? Firman Tuhan berkata, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan dengan kesetiaan kepada Tuhan, bahwa upahmu besar di surga. Firman Tuhan berkata, milikilah hati yang kuat. Dikatakan ini berbicara tentang iman yang tidak mudah berubah. Sekali kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, sekali kita memberi komitmen bahwa saya menjadi anak Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia mengiring Tuhan. Apapun di depan saya tidak akan takut karena saya percaya. Saya melayani bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saudara, kunci rahasia saya bertahan sampai saat ini. Sampai ada teman-teman bilang, Sas masih muda, masih boleh cari pendamping. Saya bilang, memang mungkin tampak masih boleh, ada sedikit saudara. Tapi saya mencintai anak-anak. Bukan berarti saya mau tutup pintu, tidak saudara. Saya bilang tunggu waktunya Tuhan saja. Kalau Tuhan ketuk pintu hati saya, mungkin baru mau buka pintu. Artinya mau cari pendamping. Tapi saya pikir-pikir, mau ngapain sampai hari ini Tuhan pelihara hidupan saya. Kalau memang dipikir dengan logika manusia,
tidak mampu, tidak sanggup, banyak anak saudara, 4 cewek-cewek semua. Apalagi kebutuhan cewek dengan cowok itu berbeda. Banyak, belum dapat berdahat dengan segala macam. Tidak cukup. Tetapi saya belajar berdiri teguh di dalam Tuhan. Menghadapi keluarga yang orang bilang keluarga India terlalu banyak. Di rumah ada orang tua yang harus saya rawat. Anak-anak 4 banyak keluarga, bukan cuma keluarga berencana, lebih dari berencana saudara. Tetapi saya lakukan dengan selalu bersyukur. Hadapi jemaat, terkadang hati ini, aduh Tuhan, sanggupkah saya harus berjalan menghadapi kenyataan hidup ini? Tetapi di sini yang membuat saya didewasakan, membuat saya terus melihat kebaikan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Saya tidak punya apa-apa selain hidup yang ada yang saya miliki, yang terus saya bawa berdiri teguh di dalam Tuhan. Saya tidak mudah digoyahkan apapun itu. Kesulitan, kekurangan, sakit, penyakit sekalipun, itu tidak akan pernah mengubah. Saya tetap berdiri dengan Tuhan. Dan saya lihat campur tangan Tuhan. Itu rahasianya apa saudara? Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini saudara, dalam kita mengiring Tuhan, gembala tidak mampu mengerti keadaan pribadi Bapak Ibu saudara-saudara. Gembala terbatas saudara melihat keadaan hidupmu. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas memperhatikan. Kalau kita tetap berjalan berdiri teguh di dalam Tuhan, kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun hari-hari ini saudara. Di sanalah saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat, menghadapi keadaan-keadaan saudara, tantangan dalam tengah-tengah mereka iring Tuhan. Firman Tuhan bilang, tetap berdiri teguh. Jangan pernah mudah digoyahkan saudara. Karena apa? Ada pribadi Yesus yang setia. Ada melihat keadaan hidup saya dan saudara. Dan yang berikut saudara, di dalam kita berdiri teguh di dalam Tuhan, kita harus punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak akan pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Sekali saya sudah melangkah untuk menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, apapun itu yang menimpa hidup saya tetap berkata Tuhan baik. Katakan tetap Tuhan baik. Dalam keadaan titik terendah sekalipun saudara, dalam keadaan titik yang mungkin orang bilang orang tidak berdaya lagi saudara, tetap berkata kepada Tuhan, saya tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saya tetap komitmen dengan Tuhan. Dan itu saudara yang terus saya alami sampai detik saat ini saudara. 4 tahun yang sudah berlalu saya ditinggalkan suami. Sementara ini saudara, saya diperhadapkan dengan pembangunan. Kalau dipikir hanya seorang, hadapi jemaat bukan jemaat yang ada, mungkin ada pegawai, pengusaha, di sana hanya petani. Apalagi sekarang saudara, di tempat kami itu ada perusahaan yang sebenarnya kalau dengar ada perusahaan pasti perekonomian itu bangkit maju. Amin. Tapi apa saudara? Tanaman saya saja saudara sudah terkena imbas. Saya sudah bermohon kepada pimpin perusahaan, tolong bagaimana solusi keadaan tanaman saya tidak bisa berbuah. Ya mungkin karena kita orang kecil, mereka tidak tanggapi. Tetapi saya hanya percaya, tanaman sekalipun tidak kasih buah, tetapi saya punya Tuhan yang selalu pelihara. Tuhan selalu pelihara dan memberkati. Dan yang kedua,
kunci rahasia, 4 kekuatan orang percaya. Rahasianya apa saudara? Yang pertama tadi, berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dikatakan firman Allah, jangan pernah kita goyah. Katakan amin. Meskipun ada badai persoalan datang, jangan sampai iman kita bimbang. Jangan sampai iman kita mudah rapuh. Katakan amin. Kenapa? Ada Tuhan yang dahsyat yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Sebab itu saudara, apa yang harus kita buat? Jangan pernah kita lemah dalam mengiring Tuhan. Milikilah hati yang kuat, yaitu iman, tetap percaya bahwa di dalam Tuhan pertolongan mujizat Dia sediakan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya setiap minggu pertama kita tetap mengadakan perjamuan, mengingatkan saya dan saudara betapa pengorbanan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia berkorban untuk saya dan saudara supaya kita menikmati setiap apa yang diberikan oleh Tuhan. Fasilitas kerajaan Allah itu Dia akan berikan ketika kita mampu taat, ketika kita mampu setia, kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun itu saudara. Karena apa? Janji Tuhan sungguh ya dan amin. Selalu saya mungkin menjadi ayat emas dalam diri saya ketika saya tidak berdaya, ketika saya harus menghadapi berbagai macam pergumulan. Saya hanya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Setiap masalah, sakit sekalipun, saya hanya berkata, itu proses untuk saya mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Saudara, tadi saya bilang saya sementara membangun. Saudara tidak punya modal, terus membangun bagaimana? Mungkin pikiran seperti mau coba-coba. Tapi saya bilang begini ke jemaat, apapun saya tetap berjuang. Mau kumpul dari jemaat, mungkin so 5 tahun kita orang punya keinginan membangun, sampai hari ini belum bisa-bisa. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa saya tahun kemarin. Waktu saya datang ke tempat ini, waktu saya pelayanan, ketemu dengan seorang dokter. Dokter bilang begini, Ibu Gembala perlu apa di sana? Sekarang ini di pelayanan sementara butuh apa? Saya pikir, oh mungkin donatur dia ini. Saya bilang, oh sementara ini saya punya kerinduan membangun gereja, karena gerejanya kelihatan bagus, tapi atasnya itu sudah rapuh. Kayunya sudah dimakan rayap, jadi tidak bisa bertahan lama lagi. Saya pikir ini donatur ini luar biasa. Tapi Bu, untuk dapatkan dana itu, Ibu Gembala harus bikin INB. Saya pikir-pikir INB itu mudah mau buat. Saya pergi, bertepatan saya kenal sama Kementerian Agama. Saya pergi, bagaimana cara supaya bisa buat ini. Terus bayangkan saya tidak tahu apa-apa. Saya bukan sekolah yang tinggi yang mengerti, apalagi saya sebagai seorang ibu yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain, orang Jakarta bilang. Terus tiba-tiba harus urus ini dan itu untuk keperluan INB. Saya memberanikan diri, seperti saya itu orang yang kerja di kantoran. Saya mau disuruh menghadap ini, saya menghadap. Tiba-tiba saudara, dengan jalan INB itu saya bisa ketemu dengan Bapak Bupati. Kalau dari kampung ketemu Bapak Bupati itu sudah orang yang wow. Tidak mudah orang desa mau pergi ketemu, takut. Pikirannya takut karena mungkin gimana ketemu dengan pejabat. Tapi karena disuruh, saya memberanikan diri. Singkat cerita, dengan pertemuan itu saya mendapatkan bantuan 20 juta. Dan 20 juta itu saya bilang sama jemaat, karena kita sudah punya modal semen yang dibantu oleh perusahaan 50 sak.
150. Yang 100-nya saya sudah bikin batako, 50 saya kasih pinjam orang. Saya bilang kalau orang dapat berkat, orang mau olah itu 50. Kalau tidak, kasih biar dulu sama orang, itu semen dia pakai dulu. Dan terus puji Tuhan, setelah dapat 20 juta, saya pikir 20 juta itu uang yang besar dan cukup. Ternyata tidak cukup juga. Cari tukang mahal, lebih mahal bayar tukang daripada bahan ternyata. Tapi saya bilang, Tuhan, di mana lagi saya cari tukang minta 38 juta cuman buat fondasi. Gereja yang lama 6 kali 12. Yang gereja baru sekarang yang sementara dibangun oleh gembala dan jemaat itu ukuran 8,5 kali 18. Saya bilang isi saja di dalam karena Tuhan tidak tahu kapan itu berkat datang. Daripada sombongkan terus tidak bisa ibadah, saya bilang isi di dalam saja, punya iman saja yang besar. Dan puji Tuhan saudara, saya dipertemukan dengan tukang yang jauh dari tempat. Dia perjalanan cukup panjang, 8 jam sampai 10 jam. Waktu itu mereka bertamu, singkat cerita saya cerita, dia bilang, saya siap mau bantu ibu gembala. Berapa ibu gembala berkemampuan? Saya bilang, kalau saya berkemampuan 5 juta saja. Tapi katanya, aduh ibu gembala saya harus bayar ini 15 juta. Saya pikir-pikir, oh 15 juta, masih ada 5 juta. Semen ada, tinggal beli pasir. Saya pikir-pikir, aduh ternyata mau beli besi. Aduh saya lupa lagi, mau beli besi segala macam. Saya pikir itu cukup. Tapi ternyata saudara, apa yang saya tidak pikirkan disediakan Tuhan. Ketemu dengan jemaat bilang begini, ibu gembala, tidak apa-apa tolong ambil di toko dulu. Nanti kita orang mau cicil. Saya bilang, bisakah? Katanya bisa. Oh ya, puji Tuhan. Saya bilang, kalau begitu saya berdoa sebelum saya berangkat ke Jakarta, bikin pondasi dulu. Saya pikir pondasi itu dari gembala saja cukup. Ternyata kalau buat gereja ya Pak Gembala harus MD yang mau bikin peletakan batu. Saya pikir kalau MD datang harus siapkan makan, kan biasanya jalan jauh-jauh tuh harus butuh biaya. Tapi puji Tuhan, saya bilang tidak apa. So dapat doi tiket mau datang ke Jakarta, tolong pakai dulu untuk mau acara peletakan batu. Undang seluruh hamba-hamba Tuhan, majelis wilayah, MD datang bikin peletakan, keluar lagi dana. Saya tidak takut, saya bilang begini, ini juga Tuhan yang kasih, ini juga mau pakai untuk Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan menyediakan. Dan puji Tuhan saudara, setelah hari Selasa saya peletakan batu, hari Jumat saya berangkat. Saudara tahu, mau dengan tidak mau, cukup atau tidak cukup, saya melangkah saja dengan iman. Jalan yang tadinya lewat Makassar gagal, mau lewat boro-boro, tiketnya mahal 3 juta. Saya bilang ambil jalan ke Palu saja supaya agak murah. Ternyata di Palu Tuhan sediakan berkat untuk saya dengan anak saya. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita melangkah berjalan dengan Tuhan, di sana Tuhan pasti ada menyediakan. Dan puji Tuhan saya dengar, karena saya selalu pantau di rumah saya tidak ada jaringan. Jadi biasa anak-anak keluar cari jaringan. Saya bilang bagaimana pembangunan Mami? Sudah selesai, sudah habis fondasi, bahkan sudah diselop lagi. Malah sekarang bikin lagi sesuatu. Saya bilang puji Tuhan, walaupun dananya belum ada, saya bilang orang percaya saja. Kalau orang sudah dasari, pasti Tuhan sediakan yang kita perlukan. Asalkan kita tetap berdiri teguh, jangan pernah goyah. Kita tetap bersemangat. Apapun keadaan, ada jiwa yang semangat bahwa sesungguhnya dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Apapun yang saya dan saudara lakukan, saudara, di dalam kehidupan ini, sekecil apapun saudara, mungkin saudara ambil bagian tukang sapu gereja, mungkin tukang lap-lap, itu kaca, karena di sini ada kaca saudara, berharga di mata Tuhan saudara. Sekecil yang saudara lakukan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh keyakinan bahwa saya tidak bisa membayar kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan itu. Tuhan telah angkat kehidupan saya yang dulunya tidak ada harga dan nilainya. Saya belum menerima kasih karunia Tuhan.
Tuhan. Tetapi kalau saat ini saya boleh dimenangkan oleh Tuhan, saya harus berbuat untuk Tuhan. Walaupun kita tidak punya duit yang banyak, saudara, tetapi kita punya hati yang Tuhan taruh. Mari kita selalu saling menopang satu dengan yang lain. Di dalam kita iri dan setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari topang keluarga gembala di tempat ini. Topang gembala saudara dalam melayani Tuhan. Ada begitu banyak yang harus dipikul setiap saat di atas pundak kami gembala. Selalu mendoakan jemaat supaya tetap ada di dalam jalan Tuhan. Tetapi kalau kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan hati, kita tidak digoyahkan, maka di sana saudara akan melihat janji Tuhan dinyatakan. Dan firman Allah berkata, jika kita setia dalam persekutuan dengan Tuhan, di sana mujizat demi mujizat Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Mungkin yang saudara alami tidak seperti yang saya alami, tetapi percayalah sungguh kepada Tuhan. Saudara yang hadir pada saat ini, masing-masing kita punya pergumulan. Bawa dan taruh serahkan kepada Tuhan. Jangan saudara takut, jangan pernah saudara lemah. Percaya sungguh kepada Tuhan, maka di sana Tuhan menyediakan yang saudara tidak pernah pikirkan, yang saudara tidak pernah pikirkan dan saudara pernah dengar. Itu yang selalu disediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan. Dan begitu banyak mujizat yang saya alami, saudara, membuat saya terus bertahan sampai saat ini di dalam pelayanan bersama anak-anak saya, saudara. Anak-anak saya yang pertama menikah, yang kedua sekarang masuk kuliah, yang ketiga baru masuk di SMA, yang terakhir itu masih TK, saudara. Saya tidak khawatir dengan cita-cita masa depan anak-anak saya, karena saya tahu saya melayani Tuhan dan Dia tidak akan pernah kecewakan. Asalkan kita terus berharap kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, pegang saja janji Tuhan, saudara. Di sana Tuhan Allah turut bekerja bagi saya dan saudara. Sebab itu membuat saya tidak pernah berhenti mencucurkan air mata, saudara. Setiap saat, setiap waktu saya bilang saya ada hanya kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini saya menikmati fasilitas kerajaan itu bukan karena saya pintar membawa diri saya, bukan karena saya mungkin pintar bicara, saudara. Tidak. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai hidup saya. Saya tidak punya apa-apa yang saya andalkan, tidak punya apa-apa yang saya dapat banggakan. Hanya hati yang selalu rindu untuk hidup tetap setia kepada Tuhan. Terlebih kita sebagai seorang ibu-ibu single parent. Mungkin saya tahu di sini tidak ada mungkin ataukah ada. Percaya saja, berharap kepada Tuhan. Setiap di titik terendah saudara, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, saudara. Dia ada bersama dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Seperti kasih-Nya untuk saya dan saudara, ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar akan menyatu di dalam tubuh kita. Mari saudara, firman Allah sampai di sini, saudara. Sebab mari kita semua renungkan betapa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Dia terus menyatakan cinta dan sayang dalam hidup kita. Seberapa banyak kita telah berbuat kepada Tuhan, apa yang sudah kita buat di dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Apakah hari-hari ini iman kita mulai digoyahkan, mulai diombang-ambingkan oleh keadaan situasi yang terjadi, saudara? Jangan sampai itu terjadi, saudara, dalam hidup kita. Mungkin dulunya kita adalah orang-orang yang aktif di dalam Tuhan. Mungkin yang dulu-dulunya saya dan saudara setia di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Mungkin diizinkan kita harus melewati kerikil
kita mulai jatuh, kita mulai ditipu dan digoyahkan. Jangan saudara, karena firman Tuhan berkata, jerih payamu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ingat baik-baik bahwa setiap jerih payah kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Mungkin di sekitar kita tidak mampu menghargai apa yang kita kerjakan, tetapi ingat ada satu pribadi yang tidak pernah terlelap untuk melihat keadaan hidup kita hari-hari ini. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Kasih-Mu menerangilah aku tak kubimbangkannya. Kau bersamaku, katakan kau lebih tahu yang baik bagiku. Kau lebih tahu memulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik, amin. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Terima kasih buat kasih anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat cinta dan sayang Tuhan, sudah membuat kami terus mendapat diri Teguh di tengah-tengah kami setia kepada Allah. Kami tidak akan mudah digoyahkan oleh keadaan apapun Tuhan, tetapi kami terus setia di dalam persekutuan dengan Tuhan, karena jerih payah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami percaya firman punya otoritas, punya kuasa untuk berubah, membentuk hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman yang terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas, yang sudah menyalurkan kebenaran lewat apa yang disampaikan. Kami percaya firman itu kuat. Kami mau supaya setiap kami berjalan, ya, hidup melakukan rencana kehendak. Karena Tuhan mau hidup kami di bumi ada rencana Tuhan di dalamnya, di mana Tuhan mau supaya kami menjadi berkat bagi dunia di sekitarnya. Kerjaan surga berkata bahwa hendaklah datanglah kerjaan menjadi kehendak di bumi seperti di surga. Dan kami adalah duta-duta kerjaan surga. Terima Tuhan mau supaya kami membawa budaya kerjaan surga bagi bumi, bagi dunia yang sedang ada. Dan setiap mereka boleh ditolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah disembuhkan, maka yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kebenaran. Kami telah berdoa juga khususnya untuk hamba-Mu Nervi yang terbatas. Dia penuh dengan banyak tantangan, tapi dia percaya kuasa-Mu dasar melakukan terobosan yang besar dalam hidup. Dekati pelayan yang saat ini sedang dikerjakan, gereja yang sedang dibangun. Kami tahu dari mana dananya, tapi Engkau adalah sumber. Engkau bekerja dengan cara apapun sehingga bisa menyelesaikan pembangunannya. Jemaat yang terbatas juga di sana Tuhan memberkati. Terima kasih yang buat secara khusus berdoa untuk Gembala Pak Edi dan Ibu Meike, anak, bahkan juga khususnya Glenn yang ada di Jerman dalam tugas pekerjaan pelayanan di sana. Engkau urapi dia,
Berkati dia, studinya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk jemaat di sini, Tuhan memberkati supaya mereka terus bertumbuh, berbuah-buah. Karena Tuhan mau supaya kami harus berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat lewat hidup. Orang lain boleh mengenal siapa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ini hamba berdoa secara khusus untuk gereja GPD Permata Pemula. Berkati supaya setiap kami pribadi, keluarga demi keluarga, jadikan gereja ini gereja yang kuat, berdiri teguh apapun tantangannya sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang kau lakukan tidak sia-sia, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam kuasa kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh acara ke depan. Dan secara khusus keluarga yang sakit, jamaah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bergumulan dengan masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk pekerjaan untuk anak-anak, yang sekolah kebutuhan yang Tuhan memberkati semua kebutuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, sembah kemuliaan yang kami kembalikan hanya bagi Yesus, Sang Raja Kerajaan Surga, yang terus membimbing kami sebagai anak-anak kerajaan dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.